Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 5 yang berbunyi, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Simon Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan mencari umatnya yang berdosa. Setelah Adam dan Hawa sadar bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa, hal pertama yang mereka lakukan adalah bersembunyi, menyembunyikan diri dari Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara hidup mereka itu. Mereka merasa bersalah, mereka malu, mereka juga takut akan amarah dan menghukum mereka. Berapa sering respons dan pemikiran yang sama juga sering kita miliki. Kita menganggap Tuhan Yesus itu hanya seperti polisi yang begitu tahu melakukan kesalahan, lalu ia akan segera mencari, ia akan terus memburu kita agar mempertanggungjawabkan perbuatan kita untuk menghukum kita saat kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan memang sungguh-sungguh ingin mengingatkan kita bahwa kita ini harus menyadari betul bahwa Tuhan memang akan mencari dan mendapatkan kita. Namun jangan salah, ia mencari bukan semata-mata ingin menghukum kita. Alkitab, kitab suci kita pun berulang kali mengisahkan hal yang sama. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuasa kematian, dari apa yang memang dia kuasai itu, maka ke-12 murid Tuhan Yesus, siapa yang pertama-tama ia datangi? Tentu sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 25 maupun Lukas 24 ayat 34, ialah Simon Petrus. Bahkan ia menjumpainya secara pribadi. Padahal Petruslah yang pertama-tama menyangkal dia. Tuhan Yesus bukan hendak menghukum Simon karena penyangkalannya itu, tetapi ia hendak memulihkannya. Bukankah itu yang dilakukan para gembala yang baik terhadap dombanya yang bandel maupun yang jahat dan kabur dari kawanannya? Bandingkan dengan Matius 18 ayat 12-14. Ia mencari anak domba itu untuk kemudian menyelamatkan dan membawanya kembali, baik kepada Adam dan Hawa yang membawa umat manusia jatuh ke dalam dosa, Raja Daud yang telah melakukan dosa keji, Petrus yang 3 kali menyangkalnya, Sakeus si koruptor dan pemeras rakyat itu, Rasul Paulus si penganiaya jemaat Tuhan Yesus, atau kepada kita yang saat ini sedang dilanda rasa bersalah, malu, atau takut karena dosa-dosa yang sudah kita perbuat, maka ketahuilah bahwa Tuhan Yesus akan mendatangi melawat kita, menjumpai kita. Ia ingin memulihkan kita dari semua dosa dan kesalahan kita itu untuk memungkinkan kita berbahagia. Jangan lagi kita berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan yang Maha Melihat, Maha Mendengar itu. Jangan jauhkan diri kita untuk menghindarkan diri dari ibadah atau dalam pertemuan-pertemuan ibadah apapun juga.
supaya kita yang merasa malu terhadap dosa dan kesalahan kita itu harus bertobat melalui doa dan pengakuan dosa-dosa kita. Sebaliknya justru berdoalah, mintalah oleh pertolongan dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Datang dan akuilah, bersembah sujud untuk mengakui dosa kesalahan kita kepadanya. Mintalah pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Lakukan pemberesan ataupun perdamaian, memohon pengampunan dari Tuhan, dan kita juga dengan sesama yang bersalah kepada kita, yang mungkin telah kita lukai hatinya. Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus mau memulihkan hubungan baik kita, bahkan dengan orang yang telah menyakiti hati kita sekalipun. Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan hal itu semua. Dan Tuhan Yesus berkenan menerima kita yang memang benar-benar mau mengakui dosa-dosa kita dan mau metanoia, mau bertobat kepadanya. Tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar yang tidak akan Tuhan Yesus ampuni. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya apabila kami bersembunyi dari Tuhan karena dosa dan kesalahan kami melarikan diri daripada-Mu, maka Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar mencari kami umat-Mu yang berdosa ini untuk boleh dan memungkinkan kami menerima damai daripada-Mu, dan kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Roh Kudus untuk mendamaikan diri kami dengan Dikau Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ini, dan tolong kami untuk boleh berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.